Kisah nyata horor pesugihan anak muda berpenghasilan rendah ritual Gunung Kawi dan anjing hitam. Di sebuah kota kecil di Yogyakarta, kehidupan Mas Tony terbalut dalam nuansa monoton yang menyesakkan. Pria muda berusia 22 tahun ini baru saja menyelesaikan pendidikannya di sebuah perguruan tinggi. Dengan gelar di tangan, harapannya untuk mendapatkan pekerjaan dengan cepat seakan melambung tinggi. Namun, kenyataan tidak seindah harapan. Sudah berbulan-bulan dia mencari pekerjaan, tetapi hasilnya nihil. Tekanan finansial mulai menghimpitnya, dan setiap hari rasa gelisah semakin mengganggu tidurnya. Keluarganya, yang berpenghasilan rendah, bergantung padanya untuk membantu meringankan beban. Ibunya, seorang penjual sayur, dan ayahnya yang bekerja sebagai buruh harian, selalu berusaha optimis meskipun keadaan semakin sulit. Tony merasa terjebak antara harapan dan kenyataan. Dia tidak ingin mengecewakan orang tuanya, tetapi di sisi lain, dia juga merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Suatu hari, setelah berulang kali melamar pekerjaan tanpa hasil, Tony mendapat tawaran dari kakaknya, Koimi, untuk bekerja di perusahaannya yang bergerak di bidang garmen. Koimi, yang lebih tua setahun darinya, dikenal sebagai sosok yang ceria dan penuh semangat. Ia telah berhasil membangun bisnis meski dimulai dari nol. Tony merasa ada harapan baru dan menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Ketika Tony mulai bekerja, suasana di pabrik garmen sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Meskipun Koimi adalah bosnya, mereka berdua tetap akrab layaknya saudara. Koimi sering berbagi cerita tentang usaha yang dilakukannya, termasuk tantangan yang harus dihadapi. Tony mengagumi ketekunan Koimi dan berharap bisa belajar banyak darinya. Namun, tidak semua berjalan mulus. Bisnis garmen yang sukses itu tidak selalu stabil. Terkadang, pesanan datang sedikit, dan terkadang banyak. Ketidakpastian ini membuat Tony merasa tertekan. Ia merasa tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap keluarga mereka. Kesehatan mentalnya mulai terganggu, dan dia merasa terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Suatu malam, setelah pulang kerja, Koimi mengajak Tony untuk berbicara di teras rumah. Mata Koimi berbinar, dan ada semangat yang tidak biasa dalam suaranya. "Tony, kamu pernah dengar tentang pesugihan?" tanyanya tiba-tiba. Tony terkejut, tidak menyangka bahwa kakaknya akan membahas hal semacam itu. Koimi menjelaskan bahwa ada cara untuk mendapatkan kekayaan secara instan dengan bantuan roh atau makhluk gaib. Di Gunung Kawi, banyak orang yang melakukan ritual untuk memanggil kekayaan. Aku sudah mendengar cerita tentang orang-orang yang sukses setelah mengikuti ritual itu, tambah Koimi dengan berapi-api. Tony mendengarkan dengan seksama, tetapi hatinya dipenuhi keraguan. Dia tahu bahwa banyak cerita tentang pesugihan berakhir dengan tragis. Namun, dengan keadaan keuangan yang semakin menipis, bisikan harapan mulai menggoda pikirannya. Koimi terus meyakinkan Tony bahwa ritual tersebut tidak seseram yang dibayangkan. Kita hanya perlu mengorbankan sesuatu yang kecil, seperti ayam jantan. Tidak ada yang akan terluka, katanya. Meskipun Tony merasa tidak nyaman dengan ide itu, rasa putus asa mendorongnya untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Dia merasa bahwa mungkin inilah jalan keluar dari kesulitan yang selama ini menghimpit mereka. Keesokan harinya, Tony terbangun dengan pikiran yang berkecamuk. Dia masih teringat percakapan semalam. Di satu sisi, dia ingin membantu keluarganya dan mengubah nasib mereka. Di sisi lain, dia takut akan konsekuensi dari keputusan yang akan diambil. Sejak saat itu, ketertarikan dan keraguan saling beradu dalam pikirannya. Kehidupan di pabrik garmen berjalan seperti biasa, tetapi di dalam hati Tony, sebuah keputusan besar mulai terbentuk. Dia tahu bahwa langkah ini bisa mengubah hidupnya selamanya, tapi dengan harga yang mungkin sangat tinggi. Saat malam tiba, Tony memandang bintang-bintang di langit, berharap agar apapun yang dipilihnya, itu adalah yang terbaik untuknya dan keluarganya. Dengan perasaan campur aduk, dia bersiap untuk memulai perjalanan yang akan membawa mereka semua ke dalam kegelapan yang tak terduga. Setelah berhari-hari merenung dan berdebat dalam hati,
Tony akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak Koimi dan terlibat dalam ritual pesugihan. Ketika malam tiba, Koimi mengajak Tony berangkat menuju Gunung Kawi, sebuah tempat yang dikenal sebagai lokasi ritual oleh banyak orang yang mencari kekayaan. Dalam perjalanan, suasana di dalam mobil terasa tegang. Tony memperhatikan raut wajah Koimi yang penuh semangat, sementara hatinya dipenuhi dengan keraguan. Sesampainya di kaki Gunung Kawi, mereka disambut oleh suasana malam yang mencekam. Bulan bersinar terang, tetapi kabut tipis menyelimuti area tersebut, memberi nuansa misterius. Tony merasakan detak jantungnya meningkat. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju tempat yang telah ditentukan Koimi untuk melakukan ritual. Di sepanjang jalan, suara hutan malam terdengar menggelegar, seolah-olah mengingatkan mereka bahwa mereka bukan sendirian. Koimi membawa Tony ke sebuah tempat yang dikelilingi pohon-pohon besar dan batuan besar yang tampak tua. Di tengah area itu, terdapat altar kecil yang terbuat dari batu. Koimi mengambil beberapa bahan dari tasnya, sebuah ayam jantan, bunga, dan dupa. Tony hanya bisa menatap bingung. Ini adalah langkah pertama, Tony. Kita harus memanggil roh yang akan membantu kita, jelas Koimi dengan nada penuh keyakinan. Dia mulai menyiapkan altar, meletakkan ayam jantan di tengah, diiringi dengan bunga dan dupa yang dinyalakan. Aroma dupa membaur dengan aroma tanah basah, menciptakan suasana yang semakin aneh. Ketika Koimi mulai melafalkan mantra, Tony merasa ada getaran di udara. Suara-suara hutan seolah meredup, dan hanya suara Koimi yang terdengar jelas. Lalu, tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan Tony merasakan dingin menyentuh kulitnya. Dia menoleh ke arah Koimi, yang tampak semakin terfokus, matanya menutup rapat. Setelah beberapa saat, Tony merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah bayangan gelap muncul di sudut pandangnya. Dia berusaha menepis rasa takutnya, tetapi ketakutan itu semakin menguat. Koimi, yang tampaknya tidak merasakan hal yang sama, terus melanjutkan mantra. Lalu, terdengar suara gemuruh dari kejauhan, seolah ada sesuatu yang bangkit dari tanah. Akhirnya, Koimi menyelesaikan ritualnya. Dia membuka matanya dan tersenyum lebar. Kita melakukannya, Tony. Kita sudah memanggilnya, ucapnya dengan kegembiraan. Namun, Tony tidak merasakan kegembiraan yang sama. Ia merasa ada sesuatu yang salah, dan nalurinya mengatakan bahwa mereka telah membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka. Mereka pulang dengan perasaan campur aduk. Keesokan harinya, Tony terbangun dengan rasa cemas yang mendalam. Namun, ketika pergi ke pabrik garmen, dia terkejut mendapati bahwa pesanan datang mengalir deras. Koimi tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Mereka berhasil mendapatkan kontrak besar, dan keuntungan mengalir bagaikan air. Tony, meskipun senang melihat saudaranya bahagia, tidak bisa menghilangkan rasa aneh yang terus menghantuinya. Hari-hari berlalu, dan Koimi semakin terobsesi dengan kesuksesannya. Ia mulai mengabaikan pekerjaan sehari-hari dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berpesta dan bersenang-senang. Tony melihat perubahan drastis dalam sikap Koimi. Kakaknya yang dulu ceria kini lebih sering terlihat gelisah dan terburu-buru. Meskipun mereka mendapatkan keuntungan yang besar, hubungan mereka mulai renggang. Tony merasa terasing. Dia mulai merasakan dampak dari ritual yang mereka lakukan. Teman-teman mereka menjauh, dan orang-orang di sekitar mulai berbisik tentang keberuntungan yang tiba-tiba menghampiri Koimi. Tony merasakan tekanan emosional yang tidak terduga. Dia mencoba berbicara dengan Koimi tentang pentingnya menjaga hubungan, tetapi semua upayanya sia-sia. Koimi terlanjur terperangkap dalam dunia glamor dan kesenangan yang baru ditemukan. Suatu malam, ketika Tony terbangun dari tidurnya, dia mendengar suara aneh di luar rumah. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya, dan dia pergi ke jendela. Di luar, dia melihat bayangan hitam yang seolah mengintai di kegelapan. Hatinya berdebar kencang. Momen itu membuatnya sadar bahwa mereka tidak sendirian, ada sesuatu yang lain yang mengikuti mereka. Ketika mereka kembali ke Gunung Kawi untuk melakukan ritual kedua, Tony merasa tidak nyaman.
Dia mulai meragukan keputusan mereka. Di dalam dirinya, sebuah pertanyaan besar muncul, apakah semua ini sepadan? Apakah kekayaan yang didapatkan dengan cara seperti ini benar-benar layak? Namun, Koimi, yang semakin terobsesi, tidak memberikan kesempatan bagi Tony untuk mempertanyakan lebih jauh. Dia merasa terjebak dalam pusaran yang tidak bisa dihentikannya. Dengan perasaan cemas dan ragu, Tony melangkah lebih jauh ke dalam dunia pesugihan yang semakin gelap. Dia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang apa yang harus mereka bayar untuk itu. Ketegangan mulai membangun, dan Tony merasa bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Ketika malam menjelang, bayangan gelap itu semakin mendekat, dan Tony tahu bahwa mereka harus segera menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah mereka ambil. Setelah ritual pertama di Gunung Kawi, kehidupan Tony dan Koimi berubah drastis. Dalam beberapa minggu, pesanan di pabrik garmen meningkat tajam. Keberhasilan yang mereka impikan akhirnya menjadi kenyataan, tetapi harga yang harus dibayar mulai muncul ke permukaan. Tony merasa ada yang ganjil, tetapi Koimi, yang terjebak dalam euforia kesuksesan, tidak mau mendengarkan keraguannya. Koimi mulai mengabaikan tanggung jawabnya di pabrik. Dia sering terlambat datang, bahkan kadang-kadang tidak muncul sama sekali. Para pekerja mulai merasakan perubahan itu. Mereka yang dulu diakui dan dihargai kini terasa diabaikan. Tony berusaha menjaga semangat tim, tetapi sulit baginya untuk melawan arus perubahan yang dibawa oleh kakaknya. Dia merasa terjebak dalam situasi yang semakin sulit, di mana loyaltinya kepada keluarga berkonflik dengan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Suatu malam, saat Tony sedang bekerja lembur, dia mendengar suara berisik dari luar. Ketika dia melangkah keluar untuk memeriksa, dia melihat sekelompok orang berkumpul di depan pabrik. Rasa penasaran mendorongnya mendekat. Ternyata, mereka adalah tetangga yang datang untuk mengeluh tentang Koimi. Mereka merasakan ketidakadilan karena Koimi tidak lagi memperhatikan hubungan dengan masyarakat sekitar. Dia sudah berubah, Tony. Dulu dia peduli, sekarang hanya memikirkan uang, salah satu tetangga menyatakan dengan nada kecewa. Tony merasa hatinya tertekan mendengar keluhan itu. Dia tahu bahwa Koimi telah berinvestasi semuanya untuk bisnis ini, tetapi harga yang harus dibayar adalah hubungan yang hancur. Keesokan harinya, Tony berusaha membicarakan hal ini dengan Koimi. Dia mengajak Koimi duduk di teras rumah dan mencoba menjelaskan betapa pentingnya menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar mereka. Namun, Koimi hanya tersenyum sinis. Tony, semua ini hanya sementara. Kita harus fokus pada kesuksesan kita. Tidak ada yang lebih penting dari itu, jawabnya sambil menatap ponselnya, seolah-olah tidak ingin mendengarkan. Tony merasakan frustrasi yang semakin mendalam. Dia merasa seolah-olah suaranya tidak didengar. Ketika dia kembali ke dalam rumah, rasa cemas mulai menyelimuti pikirannya. Dia menyadari bahwa Koimi semakin terjebak dalam kesenangan yang melalaikan. Meskipun hidup mereka tampak lebih baik secara finansial, ada sesuatu yang hilang, hubungan keluarga dan rasa saling percaya. Hari-hari berlalu, dan Koimi semakin sering menghabiskan waktu di luar, berpesta dengan teman-teman baru yang dia temui di dunia bisnis. Tony, yang merasa terasing, mulai mencari cara untuk mengingatkan Koimi tentang pentingnya keluarga. Dia mencoba mengajak Koimi ke tempat-tempat yang dulu mereka kunjungi bersama, tetapi Koimi selalu menolak. Aku sudah tidak punya waktu untuk itu, Tony. Hidupku sekarang jauh lebih menarik, jawab Koimi dengan nada meremehkan. Suatu malam, saat Tony tidur, dia terbangun karena suara aneh di luar. Ternyata, anjing hitam yang muncul dalam ritual pertama mereka kembali. Anjing itu berdiri di depan rumah, menatap tajam ke arah jendela. Rasa takut menyergap Tony. Dia ingat peringatan tentang makhluk gaib yang mungkin datang dengan biaya yang sangat tinggi. Dia mencoba menenangkan dirinya, tetapi ketakutan itu terus mengganggu pikirannya. Ketika pagi tiba, Tony merasa lelah dan cemas. Dia melihat Koimi yang tampak lebih kurus dan gelisah. Ketika Tony bertanya tentang anjing hitam itu, Koimi hanya menganggapnya sebagai hal sepele.
Kamu terlalu berlebihan, Tony. Itu hanya anjing liar, jawab Koimi sambil mengabaikan pertanyaan Tony. Namun, Tony merasakan sesuatu yang lebih dalam, ada ikatan yang tidak terlihat antara mereka dan makhluk itu. Di tengah ketidakpastian, Tony mulai mencari informasi tentang ritual pesugihan dan dampaknya. Dia menghabiskan malam-malamnya membaca buku-buku tua dan artikel di internet. Dia menemukan cerita-cerita mengerikan tentang mereka yang melakukan pesugihan dan membayar harga yang sangat mahal. Semua cerita itu menyiratkan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara ini tidak akan bertahan lama dan akan selalu ada konsekuensi. Pikiran Tony semakin kacau. Dia ingat masa lalu mereka, saat mereka bermain bersama di halaman rumah, saat Koimi masih peduli dan penuh semangat. Tony merasa kehilangan, bukan hanya kekayaan, tetapi juga saudara yang dulu ada di sampingnya. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Suatu malam, Tony memutuskan untuk pergi ke Gunung Kawi sendirian. Dia ingin melakukan ritual sendiri untuk meminta petunjuk. Di dalam hati, dia berharap bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mengancam mereka. Ketika sampai di lokasi ritual, dia merasakan getaran yang sama dari pertama kali mereka melakukan ritual. Namun, kali ini, rasa takut dan keraguan mengisi hatinya. Tony mempersiapkan altar dengan bahan-bahan yang dia bawa. Dia melafalkan mantra dengan suara gemetar, berharap bahwa roh yang mereka panggil akan memberinya jawaban. Namun, ketika dia selesai, tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu telah terjadi. Hanya ada keheningan yang menakutkan. Dia merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat Tony kembali ke rumah, dia melihat Koimi sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Raut wajah Koimi terlihat tegang, dan dia tampak sangat khawatir. Ketika Koimi menutup telepon, Tony bertanya, "Ada apa, Koimi?" Koimi hanya menjawab, "Tidak ada apa-apa, Tony. Hanya masalah kecil." Namun, Tony tidak percaya. Dia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah kecil. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat, dan Tony merasa bahwa mereka semakin menjauh dari satu sama lain. Dengan kegelapan yang semakin mendekat, Tony menyadari bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Dia tidak hanya berjuang untuk menyelamatkan hubungan dengan saudaranya, tetapi juga untuk menyelamatkan diri mereka dari konsekuensi mengerikan yang mungkin akan datang. Dalam benaknya, pertanyaan besar terus berulang, apakah semua ini sepadan? Apakah kekayaan yang mereka raih benar-benar layak jika harus membayar dengan harga yang tidak terbayar? Malam itu, suasana di rumah terasa berat. Tony merenung di kamarnya, pikirannya berputar-putar tentang semua yang telah terjadi. Dia tidak bisa menyingkirkan rasa cemas yang menggerogoti hatinya. Koimi, yang dulunya ceria dan penuh semangat, kini tampak tertekan dan gelisah, seakan bayang-bayang kelam selalu mengikutinya. Tony merasakan bahwa mereka telah terjebak dalam situasi yang tidak bisa mereka kendalikan. Keesokan harinya, Tony memutuskan untuk berbicara langsung dengan Koimi. Dia merasa bahwa sudah cukup lama menyimpan semua kegelisahan ini. Dengan tekad, dia mendekati Koimi yang sedang duduk di meja makan, menatap layar ponselnya. "Koimi, kita perlu bicara. Semua ini tidak bisa terus berlanjut," ungkap Tony dengan suara tegas namun lembut. Koimi menatap Tony dengan mata lelah. "Tentang apa, Tony?" "Tentang betapa suksesnya kita sekarang. Kita harus terus bergerak maju," jawab Koimi, nada suaranya penuh dengan ketidakpedulian yang menyakitkan. Tony merasakan hatinya hancur. "Tapi kita kehilangan segalanya, Koimi. Teman-teman kita menjauh, keluarga kita terpisah, dan kamu tidak lagi menjadi diri sendiri." Dia berusaha menahan emosinya, tetapi air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Koimi terdiam, tetapi tampak jelas bahwa wajahnya dipenuhi oleh kebingungan dan ketakutan. Dia mengalihkan pandangannya keluar jendela, seolah berusaha menghindari pembicaraan yang sulit ini. Tony melanjutkan, "Apa kamu tidak merasa ada yang salah? Anjing hitam itu kembali. Apakah kamu tidak ingat tentang ritual yang kita lakukan?" Mendengar nama anjing hitam itu, Koimi tiba-tiba tampak marah.
Kita sudah mendapatkan kekayaan yang kita inginkan. Apalagi yang kamu mau? Kita tidak bisa mundur sekarang. Koimi bangkit dari kursinya, suaranya meninggi. Tony merasakan ketegangan di udara. Tapi kita harus bertanggung jawab, Koimi. Kita telah memanggil sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, katanya, berusaha menenangkan saudaranya. Koimi mengabaikan kata-kata Tony dan keluar dari rumah, meninggalkan Tony dalam keadaan cemas. Rasa putus asa menyelimuti Tony. Dia merasa tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Dalam kebingungannya, dia memutuskan untuk pergi ke Gunung Kawi lagi, berharap bisa mendapatkan petunjuk dari roh yang mereka panggil sebelumnya. Malam itu, Tony kembali ke Gunung Kawi. Suasana di sana terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Kabut tebal menyelimuti hutan, dan suara-suara aneh terdengar di kejauhan. Dia merasa ketakutan, tetapi tekadnya untuk mencari jawaban mendorongnya maju. Dia mendirikan altar yang sama seperti sebelumnya dan melafalkan mantra dengan suara bergetar. Namun, saat dia selesai, tidak ada yang terjadi. Keheningan menyelimuti sekelilingnya. Tony merasa putus asa. Dia duduk di tanah, memejamkan mata, berharap untuk merasakan kehadiran makhluk yang pernah mereka panggil. Namun, tidak ada yang datang. Hanya ada suara angin yang berdesir dan ketakutan yang mengganggu pikiran. Sementara itu, di rumah, Koimi merasakan gelisah yang mendalam. Dia terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin, terbayang wajah-wajah mengerikan yang muncul dalam mimpinya. Dalam mimpinya, dia melihat Tony terjebak dalam kegelapan, dikelilingi oleh bayangan yang menakutkan. Koimi terbangun, merasakan ada yang salah. Ketika pagi tiba, Koimi memutuskan untuk mencari Tony. Dia pergi ke Gunung Kawi, berharap menemukan saudaranya di sana. Saat tiba, dia melihat Tony duduk sendirian, wajahnya tampak hancur. "Tony, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Koimi dengan nada khawatir. Tony menatap Koimi dengan mata penuh penyesalan. "Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kita, Koimi. Kekayaan ini, semuanya terasa tidak benar," jawab Tony, suaranya dipenuhi dengan ketakutan dan kepasrahan. Koimi merasakan tekanan di dadanya. Dia tahu bahwa semua ini tidak hanya tentang kekayaan, tetapi tentang hubungan mereka yang telah hancur. "Tony, aku merasa terjebak. Aku tidak bisa mundur sekarang. Kita sudah begitu jauh," kata Koimi, suara penuh keraguan. Namun, saat mereka berbicara, bayangan hitam mulai muncul di sekitar mereka. Anjing hitam yang pernah mereka lihat berdiri di depan altar, menatap tajam ke arah mereka. Suara gemuruh terdengar, dan tanah seolah bergetar. Tony dan Koimi merasakan ketakutan yang mendalam. "Koimi, kita harus pergi," teriak Tony, tetapi Koimi terdiam, terpesona oleh bayangan yang semakin mendekat. "Kita telah melanggar perjanjian. Kita harus membayar harga yang lebih tinggi," bisik suara yang tidak bisa mereka lihat. Dalam momen ketegangan itu, Koimi menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Dia menatap Tony, dan dalam pandangan itu, mereka saling memahami bahwa mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Tony merasa hancur, tetapi dia tahu bahwa mereka harus bersatu untuk melawan kegelapan yang semakin mendekat. Dengan segenap tenaga, mereka berlari meninggalkan Gunung Kawi, tetapi bayangan hitam itu mengejar mereka. Rasa takut semakin menguat, dan Tony merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka, tetapi satu hal yang pasti, mereka telah masuk ke dalam permainan yang tidak bisa mereka menangkan. Ketika mereka sampai di rumah, suasana terasa mencekam. Koimi dan Tony duduk di ruang tamu, terengah-engah. Mereka berusaha mencerna semua yang telah terjadi. "Kita harus menghentikan ini, Tony. Kita harus kembali ke Gunung Kawi dan melakukan ritual untuk membatalkan semuanya," kata Koimi dengan nada putus asa. Tony mengangguk, merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara. Namun, saat mereka bersiap untuk pergi, suara anjing hitam terdengar di luar. Mereka berdua saling menatap, ketakutan mencengkeram hati mereka. "Kita tidak bisa lari dari ini," kata Tony,
merasakan kegelapan yang semakin mendekat. Ketika mereka kembali ke Gunung Kawi, suasana malam terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Angin berbisik, dan kabut tebal mengelilingi mereka. Mereka mengatur altar lagi, tetapi kali ini, ketakutan menguasai pikiran mereka. Mereka mulai melafalkan mantra, tetapi suara mereka bergetar dan tidak pasti. Tiba-tiba, bayangan hitam itu muncul di depan mereka, dan suara mengerikan terdengar. Kalian telah melanggar perjanjian. Saatnya membayar harga. Suara itu menggema di udara, dan Tony dan Koimi merasa terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Dalam momen itu, Tony menyadari bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk hubungan mereka sebagai saudara. Koimi, kita harus saling mendukung. Kita tidak bisa menyerah, teriak Tony, berusaha menyalakan semangat yang hampir padam. Namun, saat mereka berjuang melawan kegelapan, Tony merasakan sesuatu yang lebih dalam, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Dalam pikiran Tony, terlintas bahwa mereka mungkin harus mengorbankan satu sama lain untuk menyelamatkan diri. Tony merasa terjebak dalam dilema yang mengerikan. Akhirnya, dalam momen puncak ketegangan, bayangan hitam itu menyerang. Tony dan Koimi berusaha melawan, tetapi kekuatan kegelapan terlalu besar. Mereka merasakan seolah-olah semuanya berantakan. Dalam detik-detik terakhir, Tony melihat wajah Koimi yang penuh penyesalan. "Maafkan aku, Tony. Aku tidak ingin semua ini terjadi," ucap Koimi dengan suara penuh kepedihan. Saat kegelapan menyelimuti mereka, Tony menyadari bahwa meskipun mereka telah berjuang, ada harga yang harus dibayar. Mereka telah kehilangan segalanya, kekayaan, hubungan, dan bahkan diri mereka sendiri. Dalam kegelapan itu, mereka berdua akhirnya merasakan kebenaran yang menyakitkan, pencarian. Kekayaan dengan cara yang salah hanya akan membawa penyesalan yang mendalam. Kisah mereka berakhir dengan kesedihan. Meskipun mereka ingin mengubah nasib, mereka terjebak dalam keputusan yang telah diambil. Dalam hening malam, mereka menyadari bahwa kekayaan yang diraih dengan cara yang salah hanya akan membawa kegelapan yang tak terhindarkan. Hikmah dari cerita ini adalah pentingnya menjaga integritas dan hubungan dengan orang-orang terkasih. Hidup tidak hanya tentang harta, tetapi juga tentang cinta dan kepercayaan. Ketika segala sesuatu yang instan datang dengan harga yang sangat tinggi, seringkali kita harus membayar dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, jiwa dan hubungan yang kita cintai.